Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada saat hari ini, siang hari ini, gua akan membayan atau menjelaskan salah satu syair atau mahfuzat, ya. Kita bilang di sini mahfuzat, guys. Kenapa? Karena mahfuzat itu kan adalah mahfuzat yang dari kata hafadha yahfadhu yang artinya menjaga. Arti menjaga di sini apa? Artinya adalah sebuah kata-kata yang kita jaga, ya, dimana itu bisa menjadikan motivasi bagi kita, serta nasihat-nasihat serta wasiat yang diberikan para sahabat-sahabat Nabi dulu kepada umatnya, khususnya bagi kita umat Nabi Muhammad SAW yang ada pada zaman sekarang. Mahfuzat yang pertama yang akan saya jelaskan adalah wasiat Ali bin Abi Thalib kepada putranya, yakni Hasan. Ini adalah mahfuzat pertama yang dijelaskan pada gua di kelas 3, ya. Jadi Ausa Ali bin Abi Thalib li ibni Hasan, yang berbunyi, ya bunayya iyyaka ihfad anni arba'an wa arba'an la yadurruka ma amilta ma'hunna aghna al-ghina al-aqlu wa akbarul faqri al-humku wa awhasul wahsati al-ujubu wa akbarul hasabi husnul khuluqi. Ya bunayya iyyaka wa musadaqatal ahmaki fa innahu yuridu an yanfauka fa yudurruka wa iyyaka wa musadaqatal bakhili fa innahu yub'idu anka ahwaja ma takunu ilaihi wa iyyaka wa musadaqatal fajri fa innahu yub'idu bitafihi wa iyyaka wa musadaqatal kadzabi fa innahu kasrabi yuqribu alaikal ba'ida wa yub'idu anka al-qariba. Yang dimana mahfuzat ini menjelaskan bahwa suatu ketika sahabat Khalifah Ali bin Abi Thalib menjelaskan kepada putranya Hasan sebelum Ali bin Abi Thalib ini meninggal. Ada wasiat yang berbunyi, ya bunayya ifat anni arba'an wa arba'an la yadurruka ma amilta ma'huda. Ya bunayya, wahai anakku, ifat anni arba'an wa arba'an. Itu adalah ifat, jagalah, arba'an wa arba'an la yadurruka ma amilta ma'huda. Yakni ada 4, jagalah 4 perkara dan jauhilah 4 perkara lainnya. Jadi dijelaskan bahwa ada 4 perkara yang harus dijaga, dan ada 4 perkara yang harus kita jauhi, guys. La yadurruka ma amilta ma'ahuna, yang dimana 4 perkara ini engkau tidak akan terjerumus selama engkau mengamalkannya. Nah, gitu, guys. 4 perkara pertama yang harus kita lakukan adalah agna al-ghina al-aqlu, yakni sebaik-baik kekayaan adalah akal. Wa akbaru al-faqri al-humku, dan separah-parah kemiskinan adalah kebodohan. Wa auhasul wahsyati al-ujubu, dan sehina-hina sifat adalah kebanggaan kepada diri sendiri. Wa akbarul hasabi husnul khuluqi, dan sebaik-baik kemuliaan adalah akhlak mulia. Dan inilah 4 perkara yang harus kita jaga. Kemudian ada 4 perkara lain yang harus kita jauhi adalah iyyaka wa musadaqatal ahmaki fa innahu yuridu an yanfa'aka fa yadurruka. Wahai anakku, jauhilah orang-orang bodoh. Jauhilah orang-orang bodoh. Jadi kita pada 4 perkara yang pertama yang harus kita jauhi adalah kita harus menjauhi orang-orang yang bodoh. Kenapa? Karena ketika ia ingin memberi manfaat kepadamu, ia malah membahayakanmu. Ya. Ketika orang bodoh ingin memberi sebuah manfaat kepada kita, manfaat apapun itu, dia justru malah tidak memberikan manfaat, melainkan adalah justru malah memberikan sebuah bahaya. Nah, itu pertama, kita harus menjauhi pertama orang bodoh. Kemudian yang kedua, iyyaka wa musadaqatal bakhili fa innahu yub'idu anka ahwaja ma takunu ilaihi. Jauhilah orang-orang kikir atau orang pelit, karena ia akan menjauhkan darimu apa yang sangat kau butuhkan. Jadi 4 perkara selanjutnya, itu 2 perkara setelah kita menjauhi orang bodoh, kedua kita
harus menjauhi orang-orang yang kikir atau pelit. Kenapa? Karena orang pelit dia akan menjauhkan kita apa yang kita sangat butuhkan. Menjelaskan bahwa ketika kita berteman dengan orang pelit, maka kita sangat akan susah untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Nah, seperti itu guys. Jadi maksud dari maf'ul di sini adalah bukan melarang kita untuk berteman, tapi menganjurkan kita untuk menjauhi, ya, bukan untuk melarang kita untuk berteman kepada orang yang kikir. Cukup menjauhi saja orang yang kikir. Kenapa? Karena orang kikir tersebut bisa menjauhkan dari kita apa yang kita butuhkan. Kemudian yang ketiga, ya kaum musadaqatal fajri fa innahu yabi'uka bitafihi. Yang ketiga lah jauhilah teman-teman atau orang-orang yang berperilaku maksiat. Kenapa? Karena dia akan menjualmu dengan harga yang murah. Ya. Yang ketiga, yang pertama kita dijauhkan untuk berteman dengan orang yang bodoh. Kemudian yang kedua, menjauhi orang-orang yang pelit. Yang ketiga ini kita disuruh atau diperintahkan untuk menjauhi orang-orang yang pelaku maksiat. Kenapa? Karena dia akan menjualmu dengan harga yang murah. Maksud dengan harga murah di sini bagaimana guys? Karena orang yang penuh dengan maksiat perilakunya itu tidak bisa menghargai orang-orang yang di sekelilingnya, yang ada di sekitarnya. Maka daripada itu, ketika kita berteman atau bergaul berinteraksi dengan orang yang penuh maksiat, kita seakan-akan tidak ada harganya, tidak ada harga diri yang kita dapatkan. Maka daripada itu, ketika kita berteman dengan orang yang penuh maksiat, maka justru kita tidak akan mendapatkan kemuliaan atau mendapatkan sebuah harga diri yang kita dapatkan. Seperti itu maksud dari mafuzat yang melarang kita untuk berperilaku berteman dengan orang yang penuh maksiat. Kemudian yang keempat, yang terakhir, wa iyyaka wa musadaqatal kadzabi fa innahu kasarabi yuqribu 'alaikal ba'id wa yub'idu 'anka al-qarib. Dan jauhilah pertemanan atau orang-orang yang pendusta atau yang berbohong. Kenapa? Karena dia laksana fata morgana, di mana dia tuh mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Jadi kita diperintahkan untuk tidak berteman atau bergaul berinteraksi dengan orang-orang yang pembohong atau pendusta. Karena apa? Karena orang pendusta itu bagaikan seperti fata morgana, yang dimana dia mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Istilahnya kita seakan-akan melihat orang itu baik, padahal orang itu adalah jahat. Ya. Itulah empat perkara tadi yang ya dimana kita harus jaga, dan 4 perkara terakhir itu yang harus kita hindari. Ya. Itu mungkin mafuzat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada perkataan atau kesalahan dalam pemahaman atau penjelasan sebuah kata tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geblek euy.